Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksal Mahdi Adam. Saya kelas B Keperawatan 2019. Jadi saya akan menjelaskan tentang siklus manajemen bencana. Oke, jadi sebelum kita mengetahui tentang siklus bencana, kita harus tahu apa itu bencana. Jadi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh alam ataupun non-alam. Yang kedua, jenis-jenis bencana. Yang pertama, bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam, yaitu antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial, yaitu bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror. Oke, yang ketiga, manajemen bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut serta terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi serta analisis bencana dan pencegahan mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi bencana. Kemudian tujuan manajemen bencana. Menurut Warfield, manajemen bencana mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu mengurangi atau mencegah kerugian karena peristiwa bencana, manajemen terlaksana bantuan dan segera dan memadai terhadap seluruh korban bencana, dan yang ketiga, mencapai pemulihan secara cepat dan efektif. Kemudian fase manajemen bencana. Yang pertama, fase mitigasi, yaitu upaya untuk memperkecil dampak negatif bencana. Contoh, zonasi serta pengaturan pembangunan, analisis kerentanan, dan pembelajaran publik. Yang kedua, fase preparedness, yaitu merencanakan bagaimana untuk menanggapi bencana. Contohnya, merencanakan kesiagaan, latihan keadaan darurat, dan sistem peringatan. Kemudian yang ketiga ada fase respon, yaitu upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh kejadian bencana. Contohnya, pencarian dan pertolongan korban, serta tindakan darurat. Dan yang keempat, fase recovery, yaitu mengendalikan masyarakat terdampak ke kondisi yang normal. Contohnya, perumahan sementara, bantuan keuangan, dan perawatan kesehatan. Kemudian urutan siklus manajemen bencana. Jadi urutan yang tepat itu yang pertama yaitu pencegahan. Jadi dalam pencegahan ini yang pertama adalah pencegahan yang dilakukan sebagai usaha menghindari dan mencegah terjadinya bencana. Contoh pencegahan yang dapat kita lakukan itu adalah dengan membuat peraturan yang tegas terkait pembakaran hutan, baik yang dilakukan oleh individu secara besar-besaran serta melarang masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu mitigasi. Mitigasi bencana merupakan rangkaian usaha yang dilakukan untuk meminimalisir resiko dari suatu bencana. Usaha yang bisa kita lakukan adalah dengan cara melakukan pembangunan fisik dan memberikan penyuluhan serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana. Yang ketiga, kesiapsiagaan. Jadi tahap kesiapsiagaan ini dilakukan ketika diperkirakan sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini biasanya alam menunjukkan sebuah signal yang menandakan bahwasanya bencana akan terjadi. Maka langkah yang tepat untuk dilakukan adalah menginformasikan kepada seluruh elemen terutama masyarakat yang berada di wilayah tersebut untuk bersiap siaga menghadapi bencana tersebut. Yang keempat yaitu tanggap darurat. Tahapan tanggap darurat adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sesegera mungkin setelah diketahui bencana telah terjadi. Kegiatan yang dilakukan pada siklus ini antara lain menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, hingga posko pengungsian. Yang kelima, pemulihan. Pada siklus ini dilakukan kegiatan untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi masyarakat dan wilayah yang terkena bencana dengan cara memfungsikan kembali kelembagaan serta sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Kemudian yang keenam, rehabilitasi, yaitu melakukan perbaikan
pada semua aspek pelayanan publik hingga mencapai kondisi yang memadai pada wilayah setelah peristiwa bencana alam dengan tujuan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pasca bencana. Yang ketujuh yaitu rekonstruksi. Tahap rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan langkah-langkah nyata yang telah direncanakan baik dengan konsisten demi membangun kembali sarana dan fasilitas umum dan sistem kelembagaan baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat masyarakat. Demikian tugas ini. Kalau ada salah mohon maaf. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.